Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Kartiwa TKH. Touring Kamana Hayu. Silahkan tonton video ini sampai akhir agar Anda tidak kehilangan sensasi menonton video ini. Selamat menyaksikan. Sobat YouTube sekalian, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat tak kurang sesuatu apapun. Saya doakan semoga semuanya lancar dalam segala urusan. Amitin. Kali ini saya akan membahas info mengenai solo touring. Silahkan disimak dari awal sampai akhir agar Anda memperoleh manfaat dari video ini. Solo touring, atau touring seorang diri ke suatu destinasi wisata yang mungkin tak diminati oleh banyak orang, merupakan bentuk perjalanan yang banyak diminati sebagian orang. Sebetulnya tak heran karena solo touring memang identik dengan rasa sepi dan kesendirian, sebab tidak ada teman touring untuk diajak berbagi selama perjalanan. Padahal, touring seorang diri bisa terasa lebih menyenangkan dan seru dibanding berwisata dengan teman, pasangan, keluarga, ataupun komunitas. Ini lantaran kita bisa bebas sepenuhnya mau jalan kemana dan berangkat kapan, makan apa dan di mana, serta mau menginap di penginapan seperti apa. Tak hanya bebas, solo touring juga rasanya lebih mendebarkan karena kita betul-betul sendirian dalam perjalanan. Perasaan berdebar ini dapat memunculkan rasa antusias pada diri kita, sehingga membuat solo touring terasa seperti sebuah petualangan yang seru dan mengasyikkan. Kira-kira, apa saja alasan yang mendorong seseorang memutuskan untuk melakukan solo touring? Ya, ini penjelasannya. Meski banyak orang beranggapan bahwa istilah menemukan jati diri hanyalah untuk remaja yang baru puber, namun ini tidak sepenuhnya benar. Di saat sudah berumur dewasa seperti sekarang, kita terkadang dapat merasa kehilangan jati diri gara-gara kesibukan kerja dan tugas rumah tangga yang tiada henti. Kesibukan seperti itu bisa sangat memakan waktu, pikiran, dan tenaga, sampai-sampai kita jadi tak punya waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kita merasa seakan kehilangan jati diri. Kita seolah jadi tak mengenal lagi siapa diri kita yang sebenarnya dan apa yang membuat diri kita betul-betul bahagia. Nah, salah satu cara untuk kembali menemukan jati diri kita adalah dengan melakukan solo touring. Solo touring memungkinkan kita untuk menjauh dari segala kesibukan selama beberapa saat sehingga kita bisa fokus total terhadap diri kita. Dengan demikian, kita jadi dapat menemukan kembali jati diri kita. Ini sungguh daya tarik solo touring yang sulit diabaikan. Dengan solo touring, kita bisa bebas mau mengunjungi tempat apa saja dan dengan menggunakan motor kita tanpa harus berunding dengan teman, pasangan, atau keluarga. Kita juga bebas mau bangun atau tidur jam berapa ketika menginap di penginapan. Kita pun tidak perlu takut dimarahi oleh pasangan atau keluarga jika kita kembali ke penginapan sangat larut, sebab mereka tidak ada di penginapan itu. Ketika kita sedang berkunjung ke suatu lokasi wisata seorang diri, besar kemungkinan ada warga lokal yang akan mengajak kita berbincang-bincang. Mereka biasanya merasa penasaran dengan turis yang berasal dari luar daerah mereka, sehingga mengajak kita berkenalan dan berbincang-bincang tentang apapun topik yang menarik baginya. Selain itu, berhubung selama solo touring kita benar-benar sendirian, kita jadi cenderung mengobrol dengan warga lokal yang kita temui untuk mengusir sepi. Salah satu penyebab orang ingin solo touring adalah menjawab keingintahuan. Terkadang kita merasa penasaran soal destinasi wisata tertentu atau makanan tradisional tertentu. Dengan solo touring, kita jadi dapat memuaskan rasa keingintahuan terhadap destinasi maupun makanan tersebut. Saat berhasil mengunjungi suatu destinasi yang dari dulu membuat kita penasaran, maka rasa keingintahuan akan terpuaskan. Kita akhirnya tahu wujud destinasi wisata tersebut yang sesungguhnya dan bahkan dapat mengabadikannya dalam foto. Ketika kita mencicipi makanan khas daerah yang juga membuat penasaran dari dulu, kita akan merasa puas dan senang karena akhirnya bisa merasakan makanan itu. Solo touring juga bisa meningkatkan kepercayaan. Jika kita pergi touring dengan teman atau pasangan, kita biasanya berbagi tugas agar touring berjalan lancar. Misalnya, kita yang mengurus tiket sementara teman atau pasangan yang memesan penginapan. Namun saat kita solo touring, semua hal itu kita urus sendiri, mulai dari akomodasi, hingga konsumsi. Kita tidak bisa bergantung pada teman atau pasangan untuk melakukan hal-hal itu karena mereka tidak ikut touring bersama kita. Meski dapat merasa kewalahan saat awal-awal solo touring, namun lama-kelamaan kita jadi terbiasa. Selain itu, karena kita mampu mengurus akomodasi dan hal lainnya seorang diri selama solo touring, kita jadi merasa semakin percaya diri dengan kemampuan kita. Lalu apa saja persiapan solo touring? Ada beberapa persiapan penting yang harus diperhatikan sebelum Anda memutar tuas gas di akhir pekan. Yang pertama, tentukan rute dengan melihat peta, biasanya dengan memanfaatkan Google Maps atau aplikasi GPS lainnya.
Penting bagi pengendara untuk memetakan rute, apalagi jika bepergian sendirian, gunakan rute yang paling mudah ditempuh untuk menghindari insiden tersesat. Kedua, rencanakan perjalanan Anda dengan matang. Pastikan Anda merencanakan perjalanan dengan baik, apalagi jika perjalanan tersebut memakan waktu beberapa hari. Hal yang harus direncanakan antara lain di mana Anda akan beristirahat atau bermalam. Memaksakan diri berkendara dalam keadaan tubuh kelelahan bisa menimbulkan potensi bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, bawa bekal yang penting. Selain itu, Anda juga harus membawa beberapa barang penting untuk berjaga-jaga, misal obat-obatan yang diperlukan seperti obat merah dan obat pusing jika saja Anda masuk angin di jalan dan obat-obat pribadi lain yang biasa Anda konsumsi. Pahami kondisi fisik Anda sendiri. Keempat, beritahu keluarga Anda kemana Anda akan pergi. Yang paling penting adalah, kabari sanak famili Anda agar mereka tidak terlalu khawatir. Membagikan lokasi terkini Anda juga bukanlah ide yang buruk. Terakhir, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi fit dan siap on the road. Jika Anda lebih menyukai solo touring, pastikan Anda juga menyiapkan fisik yang sehat sebelum melakukan perjalanan. Solo touring seringkali dianggap terlalu beresiko. Selain tersesat sendirian, jarak riding yang terlalu jauh memungkinkan seorang riders mengalami kelelahan tanpa adanya bantuan. Solo touring tidak bisa dilakukan hanya dengan modal nekat saja. Dibutuhkan perhitungan dan persiapan yang matang agar terhindar dari bahaya selama perjalanan. Sebaiknya, Anda tidak memilih jalanan yang terlalu sepi. Jalanan perkotaan jauh lebih aman karena Anda bisa mampir untuk beristirahat dan jaga-jaga jika motor Anda bermasalah. Karena Anda berkendara seorang diri, gunakanlah jaket yang cukup tebal dan anti-air agar terlindung dari cuaca panas dan hujan. Anda juga sebaiknya mengenakan celana jeans dan sepatu boots untuk melindungi kaki, lengkapi juga dengan sarung tangan, pelindung sikut serta lutut untuk menjaga keselamatan berkendara. Perlu diingat untuk tidak memaksakan berkendara jika kondisi tubuh Anda sudah mulai lelah atau mengantuk. Utamakan keselamatan saat solo touring karena semua resiko yang membahayakan hanya ditanggung oleh Anda sendiri. Perhatikan barang bawaan. Melakukan perjalanan touring tidak semata-mata hanya membawa diri dan sepeda motor saja, ada beberapa benda yang harus Anda bawa sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jika Anda melakukan perjalanan dalam satu hari saja, Anda bisa membawa satu tas ransel. Tidak usah terlalu besar, tapi setidaknya harus mencukupi barang bawaan Anda. Akan lebih baik jika tas bawaan Anda dibungkus dengan jaring bagasi di jok belakang. Namun jika Anda menggunakan box tambahan, tentunya akan lebih mudah, karena tidak harus ribet memanggul tas. Beberapa barang yang dianjurkan Anda bawa, diantaranya adalah jas hujan. Perjalanan touring dengan sepeda motor tentunya akan memakan waktu yang lama, terutama jika destinasi tujuannya terhitung jauh. Meski cuaca saat berangkat terlihat cerah, namun bisa saja berubah menjadi hujan. Dengan membawa jas hujan, Anda bisa menghemat waktu perjalanan meski hujan turun. Namun jika hujan terlalu deras, ada baiknya Anda berteduh sambil beristirahat. Air minum. Membawa perbekalan yang cukup, terutama air minum tentunya sangat penting. Meski Anda mempersiapkan budget untuk membeli makan dan minum saat di perjalanan, namun ada baiknya Anda tetap membawa minum sendiri. Jika Anda merasa lelah dan kesulitan menemukan penjual minuman, setidaknya Anda telah memilikinya. Pakaian ganti. Setidaknya, Anda membawa baju ganti saat melakukan touring. Berkendara dalam cuaca yang cerah bisa membuat tubuh berkeringat. Jika berkendara dengan baju yang basah akibat keringat, Anda bisa masuk angin low. Dengan membawa baju ganti, Anda bisa menjaga kondisi tubuh tetap stabil dan terhindar dari masuk angin akibat baju yang basah. Peta digital. Jangan sampai Anda meninggalkan ponsel jika hendak melakukan touring. Selain untuk bertukar kabar dengan keluarga di rumah, ponsel juga berguna untuk penunjuk jalan. Ponsel pintar Anda tentunya dilengkapi dengan peta digital yang bisa berguna sebagai penunjuk jalan. Anda bisa mendapat petunjuk jalanan mana yang lebih dekat untuk mencapai destinasi tujuan. Jika sudah siap semua, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah memastikan saat membawa motor harus benar-benar hati-hati alias melaju di batas kecepatan yang memang standar, tidak terlalu kencang ataupun terlalu lamban. Begitu juga dengan sikap sabar yang harus dimiliki, mengingat tidak Anda sendiri yang menggunakan jalan, bahkan ada pengemudi ugal-ugalan. Oh ya, perhatikan juga peraturan lalu lintas yang ada ya. Oke, sobat, sesaat lagi perhatikan video ini dengan seksama. Saya akan mencontohkan kecepatan yang tidak dianjurkan. Don't try this at home.
Bagaimana, sobat tertarik tidak dengan solo touring? Semoga info kali ini bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa ya subscribe, like and share channel ini agar si Bapak channel bisa berbagi pengalaman unik lainnya kepada Anda. Tekan tombol warna merah bertuliskan subscribe oke.